Batik parang rusak. Batik parang rusak merupakan motif batik yang sangat populer. Motif batik parang rusak menggambarkan arti dari pertarungan antara manusia yang melawan kejahatan. Pertarungan yang dimaksud adalah mengendalikan diri dari semua hal buruk sehingga mereka dapat menjadi manusia yang lebih bijaksana dan mulia. Batik Megamendung. Megamendung merupakan salah satu jenis motif batik yang populer di daerah Cirebon. Motif batik dengan pola-pola awan ini terdiri dari kata mega yang berarti awan, serta mendung yang diartikan sebagai sifat yang sabar. Gradasi yang ada di motif ini sesuai dengan 7 lapisan yang ada di langit. Batik Kawung. Batik Kawung memiliki motif tua dan berasal dari tanah Jawa. Motif kawung merupakan gambaran dari buah kawung atau buah aren. Filosofinya sendiri diantaranya adalah pengendalian diri yang sempurna, hati yang bersih tanpa adanya keinginan untuk ria. Batik 7 rupa Pekalongan. Pekalongan merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan perajin batik dan pusat batiknya. Ciri khas dari batik Pekalongan yaitu didominasi dengan motif tumbuh-tumbuhan dan hewan. Batik Pekalongan menggambarkan ciri kehidupan masyarakat pesisir yang mudah beradaptasi pengaruh budaya luar. Batik Bali. Tidak hanya dari Jawa, batik khas Pulau Dewata ini juga tak kalah populer loh. Motif batik Bali yang banyak terinspirasi dari berbagai hewan seperti kura-kura, burung bangau, dan rusa. Warna-warna yang digunakan pada batik Bali juga dominan warna cerah seperti biru, kuning, dan ungu. Batik Lasem. Batik Lasem berasal dari Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Lasem juga diyakini sebagai daerah pertama kali yang menerima kedatangan warga Tionghoa di Nusantara. Batik Lasem cenderung didominasi dengan warna merah yang kental dengan nuansa Cina. Motif ini memiliki warna yang mencolok. Batik Betawi. Tidak kalah dengan daerah lain, Jakarta juga memiliki batik khas loh. Pilihan warna cerah yang mencolok dipadukan dengan motif unik khas Betawi seperti ondel-ondel, pucuk rebung, nusa kelapa, dan gambang kromong menjadi ciri khas batik Betawi. Biasanya batik ini dipakai saat kegiatan Abang None atau pameran kebudayaan Jakarta. Viewers, batik sebagai kekayaan asli Indonesia sudah patut kita lestarikan. Maka dari itu, sebuah organisasi Yayasan Batik Indonesia atau YBI yang telah berdiri sejak tahun 1994 dibentuk untuk memajukan usaha kerajinan batik melalui kegiatan ekonomi bernilai tambah yang pada gilirannya akan mampu mendukung pemerataan dan peningkatan pendapatan perajin atau pengusaha batik kecil dan tradisional. Di YBI sendiri kami selalu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian batik, kemudian bagaimana kita mengembangkan juga batik, nggak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Tapi di masa pandemi ini juga agak sulit ya, jadi akhirnya kita kemudian berinovasi sendiri, kita membuat pameran kecil di Rumah Cika Thomas ini. Dan bukan hanya secara offline, tetapi kami juga turun berjualan dengan cara online, di mana
pada saat ini kita menjualnya seperti yang ada di sini. Di Yayasan Batik Indonesia ini tentu cita-citanya atau keinginannya juga sama dengan saya, bahwa ingin batik itu diterima di semua lapisan, diterima oleh masyarakat, dicintai, dikenal yang pertama, dicintai, dipakai gitu. Jadi itu menjadi sebuah misi yang sama dengan apa yang saya rasakan. Itulah alasan saya mau bergabung, ikut membantu Mbak Yanti di sini gitu untuk mengembangkan batik. Tentu di balik itu semua ada usaha yang keras dari para pengrajinnya, para produsen batiknya, dan saya ingin itu lebih banyak dikenal dan diketahui oleh masyarakat. Gitu. Para perempuan yang aktif dalam bidang ini merupakan para perempuan yang memang memiliki kecintaan terhadap batik, dan mereka benar-benar memilih batik dengan harga yang relatif terjangkau dan dari perajin yang belum pernah pameran dimanapun. Dan untuk situasi di masa pandemik mengalami dampak yang tidak baik. Adapun penjualan dilakukan melalui online dan offline. Sebenarnya tujuan utama kita adalah bagaimana membantu perajin di era pandemi ini yang mereka benar-benar terdampak dengan COVID-19. Saya kira banyak sekali juga yang terdampak, tetapi tugas kita lah dari Yayasan Batik Indonesia untuk membantu perajin-perajin batik yang ada di daerah-daerah, terutama kalau bilang syarat-syarat sih, ya itu tadi saya sudah sebutkan bahwa mereka itu tidak pernah atau belum pernah mengikuti pameran dimanapun. Jadi mereka benar-benar adalah perajin kecil yang mereka sangat terdampak. Jadi ya secara tidak langsung mereka sangat senang sekali karena mereka bisa mempromosikan produk-produk mereka. Masa pandemi ini pasti sangat berpengaruh terhadap UMKM, khususnya pengrajin batik. Ya kita pasti tahu bahwa daya beli pasti menurun. Oleh karena itu, dengan saya juga bergabung dengan Yayasan Batik Indonesia, bersama Yayasan Batik Indonesia, kita mencoba untuk apa nih solusinya. Selain memang pendampingan secara online itu pasti kita lakukan dan pasti sudah banyak sekali kan ya untuk mereka mendapatkan pendampingan agar bisa berjualan secara online dan masih banyak lagi. Tapi satu hal yang kita juga benar-benar pengen kasih satu solusi yang oke, kita bantu saat ini juga adalah kita melakukan penjualan secara online di rumah Cikatomas ini gitu. Adapun batik-batik yang dipamerkan di sini terdiri dari beragam batik yang unik. Kalau mau bilang unik ya semua tuh saya sampai bingung. Ini saya pegang Madura nih, Madura ya dari Pamekasan, ini bagus banget ini ya. Ada batik dari Jawa Timur ini, ada selain Madura yang pasti ya, kemudian ada juga Jombang, ada di sini Tulung Agung gitu kan ya. Ada satu lagi yang ini dari ini Mbak, ini dari Tuban. Ini saya tuh unik sekali, ini dari Tuban. Ini batik Grobogan dari Tuban. Ini lucu sekali. Kenapa dibilang batik gedogan? Dibilang batik gedogan karena pada saat membuat ini dia bunyinya kayak dok gitu. Nah ternyata ini ditenun dulu, makanya dia bunyi. Jadi tenun kemudian baru dibatik. Dan uniknya di sini adalah selalu setiap kali membuat batik gedogan ini dari Tuban, itu mereka selalu ada kayak garis-garis ini ya. Itu namanya ren-ren. Nih ini ren-ren, jadi ada garis-garis seperti ini. Ini selalu ciri khasnya tuh dari Tuban, batik gedogan itu adalah seperti ini. Dan ini cukup unik, kainnya juga agak beda karena kain tenun kemudian dibuat batik.